Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa, bulan Ramadan tahun ini sudah di penghujung hari terakhir puasa. Dan hari raya Idul Fitri yang bertepatan dengan keadaan saat ini. Iya, memang tidak ada yang menyangka satupun ataupun menduga dengan Ramadan tahun ini yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada buka bersama, tidak ada suara membangunkan sahur keliling kampung. Bahkan Ramadan tahun ini saya pribadi di kota orang dan jauh dari keluarga. Taraweh kali ini pun sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini sholat taraweh diberi jarak 15 cm hingga 30 cm untuk masing-masing per orang. Dan untuk banyak jamaah pun dibatasin hanya untuk area terdekat tempat peribadahan saja. Mereka semua juga wajib memakai masker. Sebelum masuk area tempat peribadahan, diwajibkan memakai hand sanitizer dan desinfektan untuk para jamaah, agar mereka dapat dinyatakan benar-benar bersih badannya. Mengubah kebiasaan di tengah pandemi virus COVID-19 ini memang tidaklah mudah. Melampaui rasa khawatir dan was-was pun membuat kita tidak nyaman. Kita berharap situasi seperti ini segera membaik. Dan saya yakin tidak semua masyarakat atau warga Indonesia menerima keadaan ini dengan tenang. Keadaan yang banyak berdiam di rumah, social distancing, tanpa bersentuhan dengan orang di sekitar, dan melakukan aktivitas apapun tetap di rumah dengan memanfaatkan teknologi daring. Dari mulai aktivitas perkantoran, pekerja PNS, pendidikan sekolah, perkuliahan, perjualbelian barang, semua itu mungkin tidaklah mudah mengubah kebiasaan tersebut di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Keadaan seperti ini mungkin mudah dilalui oleh para kaum atasan, tapi sangatlah berbalik sekali dengan orang kalangan bawah yang cara mendapatkan penghasilan mereka didapat harian. Mereka pasti tidak akan mungkin mudah menerima akan hal seperti ini, iya bukan? Seperti halnya sekarang yang saya rasakan pribadi. Saya terlockdown di kota orang. Saya pribadi mahasiswi di salah satu kampus yang ada di kota Malang, Jawa Timur. Dan santri dari salah satu pondok pesantren yang ada di kota Malang. Bahkan sekarang sudah dikabarkan kota Malang sudah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ya, awalnya saya pikir situasi seperti ini hanya sebentar dan tidak ada berpikiran akan lama seperti ini, pikir saya. Tapi ternyata jauh dari orang yang disayang itu memang berat bagi anak rantau seperti saya. Karena anak mana sih yang tidak kangen atau rindu dengan orang tua yang di rumah? Apalagi dengan situasi seperti ini. Situasi yang mana butuh sekali perhatian, pelukan, bahkan sandaran. Setidaknya agar diri kita sedikit tenang dan merasa aman kalau sudah dekat dengan keluarga. Ya, keluarga menurut saya adalah nomor 1 di dunia. Karena berkat beliaulah saya bisa berada di sini dan bisa bertahan sampai sekarang ini. Tapi saya yakin Allah memberi jalan yang terbaik buat saya agar tetap bertahan di sini. Mungkin jika kemarin-kemarin saya memaksakan pulang kampung, saya tidak bakal tahu apa yang akan terjadi di rumah. Apa keadaan akan tetap membaik-baik saja? Atau bahkan saya pulang kampung malah menambah beban keluarga? Atau bahkan akan ada bahaya yang mungkin kita tidak tahu sebabnya? Maka dari itu, dalam keadaan saat ini, hanya Allah yang tahu semata. Yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah ikhtiar
terus berdoa dan mendoakan agar bumi segera membaik. Dan alhamdulillah saya di kota orang tidak sendirian. Dari 16 anggota kamar di pesantren yang sekarang tersisa 3 butir orang. Belum lagi tetangga sebelah kiri kamar saya yang masih beranggota 2 orang dan tetangga sebelah kanan kamar saya yang beranggota 1 orang. Bahkan mereka pun pasti merasakan apa yang saya rasakan saat ini juga. Saya yakin itu. Dari semua anggota kamar yang masih bertahan di pesantren, mereka semua adalah asli orang-orang yang berasal dari luar kota. Bahkan luar provinsi. Jadi tidak aneh kalau mereka tidak pulang kampung. Tapi entah kenapa saya tidak merasa cemas atau was-was. Ya memang untuk rasa takut pasti ada. Tapi tidak begitu saya pikirkan. Karena entah kenapa saya sudah merasa aman saja dengan tetap berjalannya kegiatan rutinan di pesantren. Jadi seolah-olah kita tidak begitu memikirkan dengan situasi atau keadaan saat ini. Kita melaksanakan rutinan kegiatan seperti halnya tidak terjadi apa-apa. Perbedaannya hanya harus selalu jaga jarak dan selalu pakai masker. Bukan hanya itu saja, kita juga tidak dimudahkan keluar masuk pesantren kok, jika tidak sangat berkepentingan. Ya, semua itu demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Kurasa kalian yang di rumah juga seperti itu. Hikmah dari cerita saya di sini, walau jarak kita tak bersua dengan orang yang disayang, tapi kami selalu bertemu lewat doa. Jadi buat kalian yang sekarang bisa bertemu dan berkumpul keluarga di rumah, manfaatkan momenmu sebaik-baiknya ya. Jangan mengeluh, karena tidak banyak orang yang bisa seberuntung kalian saat ini. Contohnya, saya pribadi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Bila ada kesalahan ataupun kesamaan dalam cerita, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.